Nah, di soal ini ya, ini perusahaan sudah memiliki komponen ekuitas ya. Jadi yang ini ya, ini adalah komponen ini ya, ini yang dimaksud dengan ekuitas ya, ekuitas dari perusahaan yang bentuknya perseroan ya. Jadi kalau kalian mengenal diperkenalkan di awal ya, ketika belajar jenis-jenis perusahaan ya, itu ada perusahaan yang bentuknya perseorangan ya, perseorangan atau dimiliki oleh satu orang saja. Nah, ini ketika awal belajar akuntansi kan ya, misal bengkel A dimiliki atau dimiliki oleh Pak Adi. Nah, itu berarti pemilik perusahaannya adalah satu orang, itu perseorangan. Kemudian perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang ya, nah, disebut persekutuan atau partnership. Ini nanti akan kita pelajari setelah UTS ya, untuk yang partnership. Kalau partnership, penyajian ekuitasnya itu tidak beda jauh dengan perusahaan perseorangan gitu ya. Jadi kalau perusahaan perseorangan, kalau penyajiannya di neraca ya, untuk komponen ekuitas, untuk komponen modal, itu misalkan disajikan kalau pemiliknya Pak Adi adalah Adi Capital. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau persekutuan, karena pemiliknya lebih dari satu orang ya, beberapa ya. Misalkan persekutuan A dan B, A dan B partnership. Nah, pemiliknya misalkan Pak Adi ya, sekutunya tuh namanya Pak Adi dan Pak Budi. Nah, nanti disajikan di ekuitasnya itu Adi Capital nilainya berapa, Budi Capital nilainya berapa. Nah, ini penyajian di komponen ekuitasnya. Selanjutnya, bentuk perusahaan ketiga menurut kepemilikannya adalah perseroan atau korporasi. Nah, kalau perseroan atau korporasi, nanti komponen dari ekuitasnya itu terdiri atas modal saham ya. Ada share capital ordinary misal. Kemudian share capital preference. Misal ada saham preference gitu ya. Kemudian nanti bisa jadi ya, ada yang namanya share premium ya. Share premium ini adalah selisih ya, selisih dari harga pasar dan harga par ya. Jadi kalau teman-teman beli saham gitu ya, beli saham itu biasanya ada sertifikat sahamnya gitu ya. Nah, ada sertifikat sahamnya. Nah, nilai yang tercantum di sertifikat saham itu adalah nilai par. Ya, nilai par itu bisa jadi berbeda dengan nilai pasar, dengan harga pasar ya, harga di pasar saham. Misal nilai par itu yang tercantum di sertifikat saham misalkan 10.000 ya, 10.000 rupiah per lembar. Ketika valuasinya bagus gitu ya di pasar saham, bisa jadi harga pasar dari saham perusahaan itu misal 50.000 ya. Jadi harga pasarnya 50.000, harga parnya 10.000. Nah, selisih antara harga pasar dan harga par itu akan kita alokasikan sebagai share premium. Ya. Ada share premium, misalkan dia punya jenis saham ya, share premium dari saham biasa dan share premium dari saham preference ya. Nah, ini penyajian ekuitas untuk yang perusahaan perseroan. Nah, kalau di soal ini ya, perusahaan selain memiliki saham ya, di ekuitasnya itu juga memiliki return earning. Return earning ini apa ya? Return earning ini adalah akumulasi dari laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik. Ya. Jadi nanti kalau perusahaan itu membagikan dividen, return earning-nya akan berkurang. Ya.
Kalau tidak dibagikan dividennya gitu ya, nanti akumulasi dari labanya itu akan dikelompokkan ke return earning. Jadi nanti ketika jurnal penutup, kalau di perusahaan ini ya, kalau di perusahaan perseroan, nanti net income itu akan kita closing ke return earning. Ya, akan terakumulasi di return earning ya, di laba ditahan. Nah, jadi utamanya ini ya biasanya ya ada modal saham dan ada laba ditahan. Nah, ini adalah komponen utama dari ekuitas untuk yang perusahaan perseroan. Selanjutnya, kalau dari bagian saham yang ini ya, misalkan ada share capital ordinary yang sebelumnya sudah diterbitkan ya, sudah pernah diterbitkan sudah pernah diterbitkan ke pasar ya. Kemudian dari yang diterbitkan dan dijual itu ada yang dibeli kembali, ditarik kembali, di buyback ya. Ada yang di buyback kembali, maka perusahaan akan mencatat ya transaksi itu ya atas buyback saham itu sebagai saham treasury. Ya. Jadi saham yang di buyback itu nanti pas mencatat kita tidak dengan mengurangi ini ya, tidak dengan mengurangi share capital ordinary, tapi dengan cara membuat akun ya saham treasury. Sumbernya sama sebenarnya ya, sumbernya adalah ini ya, share capital ordinary. Dari yang sudah terbit kemudian ditarik kembali. Tapi pas penarikannya kembali, kita tidak dengan mengurangi share capital ordinary, tapi dengan mencantumkan saham treasury. Nah, saham treasury ini dia sifatnya kontra akun ya. Dia merupakan akun ekuitas, tapi saldo normalnya debit. Jadi dia mengurangi ya, dia mengurangi ekuitas ya, ini untuk yang saham treasury. Nah, pencatatan untuk saham treasury itu ada dua metode. Ada yang metode cost, ada yang metode par ya, cost method dan par method. Nah, yang sering digunakan nah itu adalah yang metode cost. Yang di buku ya, yang di buku prinsipal itu juga yang disajikan adalah metode cost ya. Jadi kita asumsikan nanti kalau ada transaksi terhadap ada transaksi terkait saham treasury, kita menggunakan metode cost. Ya. Kemudian ternyata di sini ada share premium lagi gitu ya. Nah, share premium lagi dari saham treasury. Nah, share premium saham treasury ini timbul dari mana gitu ya? Kalau pas kita menarik kembali saham biasa ya, membuyback, maka akan timbul saham treasury ya. Jadi kalau transaksi ini misalkan ya, transaksi saham treasury, ya, pas beli ya, pas buyback, kita akan catat ya treasury share. Treasury share pada cash ya. Kita akan catat ini. Treasury share pada cash sebesar berapa? Sesuai dengan harga perolehannya ya. Cost method ini berarti sesuai dengan harga buyback-nya ya. Kita beli saham kembalinya itu dari pasar itu dapat harga berapa ya, dengan harga berapa, dengan mengeluarkan cash berapa. Itu yang akan kita catat sebagai treasury share. Nah, metode cost itu yang dimaksud tadi harga perolehan kita ya ketika menarik kembali saham treasury gitu ya, itu berapa. Ini pas buyback kita akan jurnal seperti ini. Nah, kemudian bisa jadi ya, nah, saham treasury ini kan sebenarnya tujuannya apa sih? Kenapa ditarik kembali gitu ya? Nah, ini biasanya salah satu tujuannya itu adalah untuk menjaga nilai saham agar tidak terlalu turun. Ini misalnya harganya lagi turun semua nih, ya kan kayak minggu lalu sama minggu ini tuh kayaknya kan saham itu secara umum itu kan nilainya umum itu ya turun ya, secara umum sahamnya kok turun semua gitu ya. Nah, bahkan yang kalau yang Bitcoin itu ya, yang Terra Luna itu nilainya jadi zong gitu ya. Nah,
Ini trennya lagi pada turun ya, sahamnya turun. Nah, agar menjaga agar nilainya itu tidak terus turun gitu ya, itu perusahaan melakukan melakukan buyback. Sehingga seolah-olah di pasar itu seolah-olah di pasar, oh ini ada loh permintaan ya, ada permintaan atas sahamnya PTX misalkan. Nah, kalau permintaan naik gitu kan, sesuai dengan hukum permintaan ya, kalau permintaan itu banyak, maka harga akan naik, gitu kan ya. Jadi buyback saham ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar harga pasar dari saham itu naik atau agar nggak turun. Nah, ketika harga pasar itu misalkan sudah naik gitu ya, harga pasar sahamnya naik. Nah, kemudian dari yang saham treasury yang dipegang ya, yang dimiliki oleh perusahaan itu dilepas kembali. Wah, ini harganya udah naik lagi nih gitu ya. Harganya udah nggak turun, harganya udah naik lagi. Udahlah, ini saham treasury-nya aku lepas lagi ke pasar. Nah, ketika melepas ke pasar ya, ini misalkan cost-nya ya. Misalkan cost-nya harga per lembar ya, harga cost per lembarnya misalkan 15.000. Misal 15.000. Nah, pas menjual kembali ya, nih, jual kembali saham treasury. Ya. Nah, pas jual kembali, misalkan harga jualnya itu 17.000 per lembar. Ini berarti kan harga jualnya ya, harga jual kembali ya, harga menjual kembali treasury-nya itu lebih tinggi daripada harga perolehan waktu kita menarik kembali saham treasury. Nah, selisih antara harga jual ini dengan harga perolehan itu yang akan kita catat sebagai share premium from treasury. Ya, jadi nanti ketika menjual kembali ya, kita akan menerima cash ya dari penjualan kembali. Kemudian kita akan melepas ya sebagian dari atau sebagian atau mungkin bisa jadi seluruhnya ya dari saham treasury ya, tergantung berapa yang dijual kembali. Dan selisih antara harga jual dan cost ya, cost awal dari pas buyback itu akan kita catat sebagai share premium. Nah, share premium from treasury share. Share premium from treasury share. Ini akunnya berbeda ya dengan akun yang ini ya. Dengan yang share premium ordinary ya. Jadi share premium treasury share ini akun yang berbeda dengan share premium ordinary. Nah, inilah mengapa timbul share premium di sini ya. Jadi bisa jadi pas menjual kembali saham treasury itu harga pasar atau harga jualnya lebih tinggi daripada harga perolehan ya. Nah, ini informasi terkait penyajian ekuitas di awal Desember di awal 2019 atau di akhir 2018 ya. Untuk yang ini terkait yang informasi awal dulu terkait ini ya saldo ekuitas awal di 2019, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin untuk istilah-istilahnya gitu ya. Silakan. Permisi Bu. Ya, Tasdik silakan. Ini Bu, shares authorized, shares issued sama shares outstanding itu Bu. Oke, ya. Nah, ini ada istilah authorized atau otorisasi ya, authorized, issued, outstanding. Authorized atau diotorisasi ya. Kalau authorized atau jumlah lembar saham yang diotorisasi ya, ini biasanya tercantum di ADART perusahaan ya. Ketika perusahaan berdiri itu jumlah saham yang diotorisasi atau yang yang maksimal ya, jumlah maksimal yang bisa diterbitkan ketika perusahaan itu selama perusahaan itu ada, selama perusahaan itu nantinya berlangsung ya, jumlah maksimalnya ya, itulah yang diotorisasi. Jadi kalau di soal ini ya, ketika disebutkan misalkan share capital preference ya, jumlah yang diotorisasi adalah 10.000 lembar.
Jadi nanti selama perusahaan itu berdiri ya, dia tidak boleh menerbitkan jumlah lembar saham ya, totalnya itu 10.000 lembar. Ya, jadi maksimal ini ya, maksimalnya adalah 10.000 lembar. Nggak boleh lebih dari ini. Ya, itu selama perusahaan itu berdiri. Nah, itu authorized. Ketika perusahaan berdiri ya, kemudian dia mengumumkan gitu, misalkan mengumumkan atau di ADART-nya itu disebutkan jumlah yang diotorisasi 10.000 lembar. Nah, kalau otorisasi itu tidak ada pencatatan ya, tidak ada jurnal. Ya, tidak ada jurnal. Nah, ini hanya kayak statement di ADART ya untuk menjagani gitu ya, untuk membatasi bahwa jumlah maksimal lembar saham itu yang boleh diterbitkan adalah 10.000. Nah, kemudian issued. Nah, issued ini adalah yang terbit ya. Yang sudah terbit. Nah, yang sudah terbit ini kalau di saham preferen itu sebanyak 2.000 lembar. Nah, yang issued belum tentu sama dengan yang outstanding. Ya. Kalau yang issued sama dengan yang outstanding, berarti tidak ada saham yang di buyback. Tidak ada saham treasury. Ya, tidak ada saham treasury. Jadi kalau issued sama dengan yang outstanding ya jumlahnya, ya, itu berarti tidak ada saham treasury. Nah, sedangkan kalau yang issued ya itu tidak sama, simbolnya mana tidak sama ya? Tidak sama ya. Tidak sama dengan yang outstanding ya, jumlahnya berbeda ya. Maka nah, terdapat ya, saham treasury. Nah, itu ya. Nah, kalau yang preferen ya, kalau yang preferen itu biasanya memang nggak ada buyback ya. Yang buyback itu biasanya untuk berlaku untuk yang saham biasa ya, yang ordinary. Nah, untuk yang saham preferen ini ada ciri lagi ya. Nah, ada ciri lagi yang perlu kalian perhatikan ya kalau untuk saham preferen. Ini yang ini nih. 8% kumulatif. Kalau harga parnya ya yang tercantum di sertifikat saham adalah yang $100. Nah, 8% kumulatif ini maksudnya apa ya? 8% ini adalah tanda dividen ya, hak dividen untuk saham preferen itu berapa? Ya. Jadi nanti ya perhitungan dividennya ya untuk saham preferen ini ya, dividennya. Nah, dividennya itu nanti perhitungannya adalah 8% kali harga parnya kali jumlah lembar saham yang outstanding. Acuannya yang outstanding ya, walaupun yang issued sama dengan yang outstanding ya, untuk yang saham preferen ya, ini acuan kita adalah yang outstanding. Nah, ini dividen yang diberikan kepada saham preferen adalah ini nanti perhitungannya 8% kali nilai parnya kali jumlah lembar saham yang outstanding. Kemudian kumulatif, maksudnya apa ya? Nah, kalau kumulatif, jadi kalau untuk yang saham ini ya, saham preferen ya, saham preferen itu ada yang disebut sifatnya kumulatif. Nah, kebalikannya berarti non kumulatif. Kalau kumulatif ya, itu artinya jika ada dividen yang tidak atau dividen yang tertunggak gitu ya, yang tertunggak atau tidak dibayarkan ya, belum dibayarkan. Belum dibayarkan tahun sebelumnya ya, maka harus diakumulasi ya pada tahun pembayaran dividen. Ya. Jadi misal di tahun 2022 ya, misal di tahun 2022 perusahaan mengumumkan adanya dividen. Ya, adanya kas dividen. Nah, ketika di tahun 2021 perusahaan ini tidak mengumumkan adanya dividen ya.
Nah, dia 2021 nggak ada pengumuman dividen. Tahun 2022 itu ada. Kalau sifat saham preferennya itu kumulatif, ya, maka dividen tahun lalu itu harus dibayar di tahun ini. Jadi nanti dividennya itu 2 tahun kali 8%, ya. Jadi 2 kali 8% kali nilai par kali jumlah lembar yang outstanding. Gitu ya. Jadi dia terakumulasi. Kalau sifatnya kumulatif. Jadi kalau tahun lalu nggak bayar, ya, tahun lalu nggak bayar atau nggak diumumkan, ya, tahun ini bayar, berarti dia harus bayar 2 kali. Itu kalau kumulatif. Sedangkan kalau non kumulatif, ya, ini kalau tahun lalu tidak diumumkan adanya dividen atau tidak dibayar adanya dividen, maka ketika tahun ini dia bayar, yang tahun lalu nggak perlu diperhitungkan. Jadi dia hanya bayar, ya udah, yang tahun 2022 aja. Jadi nggak perlu dikalikan 2. Dia cukup memberikan dividen ya 8% kali nilai par kali jumlah lembar saham yang outstanding. Tidak perlu dikalikan 2. Ya, tidak perlu yang tahun lalu dibayarkan juga, ya. Jadi di sini kalau yang non kumulatif, ya, jika ada dividen jika ada dividen yang tertunggak atau belum dibayarkan tahun sebelumnya, maka tidak perlu ikut dibayar, ya. Tidak perlu ikut dibayar, ya. Pembayaran dividen hanya untuk tahun pemberian dividen saja. Jadi hanya untuk dividen tahun 2022, ketika tahun 2021 dia nggak mengumumkan. Nah, itu kalau yang kumulatif, non kumulatif, ya. Jadi nanti kalau yang soal ini diperhatikan, ya, di tahun sebelumnya dia ngumumin atau membayarkan dividen atau enggak, ya. Informasinya ada biasanya nanti di soal. Kemudian non participating, ya. Kalau ini udah jarang lagi disebutkan, ya, kalau untuk yang sifat saham preferen, ya. Kalau non participating itu gini. Kalau pemberian dividen, ya, kalau pemberian dividen itu, ya, yang berhak dapat dividen duluan, gitu, ya. Ya, jadi itu adalah pemegang saham preferen, ya. Pembayaran dividen, ya, diutamakan pemegang saham preferen, ya, diutamakan pemegang saham preferen. Kalau nanti pemilik saham preferen ini sudah dapat semua, baru sisanya, ya, dialokasikan ke pemegang saham biasa. Jadi pemegang saham biasanya dapat sisanya, gitu, ya. Nah, kalau yang sifatnya ini kalau sifatnya yang partisipasi, ya, kalau sifatnya partisipasi, ya, kalau partisipasi atau participating itu kayak ada 3 layer, gitu, ya. Jadi dividen pemegang dulu, dividen untuk pemegang saham preferen, ya. Dividen saham pemegang saham preferen, ya. Ya. Dividen untuk pemegang saham preferen, kemudian ada alokasi sendiri, ya, ada alokasi khusus, ya, untuk pemegang saham biasa, ya. Baru kalau masih ada sisa lagi, itu akan diberikan kepada pemegang saham preferen lagi. Nah, jadi kayak ada 3 layer nih kalau sifatnya partisipasi. Jadi nanti ada angka tertentu, ya, jumlah tertentu untuk pemegang saham biasa. Kalau masih ada sisa lagi, misalkan perusahaan mengumumkan dividennya totalnya 1 miliar. Nah, perhitungan untuk memegang saham preferen misalkan 200 juta. Kemudian alokasi untuk pemegang saham biasa misalkan 600 juta. Ya, berarti masih ada sisa 200 juta lagi, ya. 200 juta lagi sisanya
akan diberikan kepada pemegang saham preferen. Nah, itu kalau sifatnya partisipasi. Ya, jadi misalkan di sini 200 juta, kemudian alokasi untuk pemegang saham biasa 600 juta, dan pemegang saham, kemudian sisanya dari yang 1 miliar itu 200 juta lagi diberikan kepada pemegang saham pemegang saham preferen. Ini kalau sifatnya participating, ya. Nah, sedangkan kalau yang non partisipasi, ya, non participating itu, ya, dividen alokasi pertama, ya, dividen untuk pemegang saham preferen diberikan dulu, ya, 200 juta. Nah, sisanya itu seluruhnya, ya, sisanya yang 800 juta dividen untuk saham biasa, ya. Nah, dividen untuk saham biasa nanti sisanya adalah 800 juta, seluruhnya diberikan kepada pemegang saham biasa. Nah, ini bisa dilihat, ya, bedanya, ya. Jadi kalau yang partisipasi itu sepertinya kayak ada alokasi khusus gitu, ya, untuk yang pemegang saham biasa. Kalau untuk yang non partisipasi, ya udah seluruh sisanya itu diberikan kepada pemegang saham biasa. Nggak ada tambahan lagi yang diberikan untuk pemegang saham preferen. Nah, sifat untuk yang saham preferen itu secara umum yang untuk yang sifat untuk yang dividen, ya, dividen sifat saham preferen itu seluruhnya itu sekarang kayaknya kebanyakan yang non partisipasi, ya. Jadi nanti kalau ada dividen, pemegang saham preferen diberikan lebih dahulu, kemudian seluruh sisanya itu diberikan kepada pemegang saham biasa. Nah, itu kalau yang di sini yang kita sebut non partisipasi, ya. Selanjutnya, kalau untuk yang ini, ya, share capital ordinary, ini informasi untuk pemegang saham biasa, ya. Harga parnya $6, ya, $6 per lembar. Kemudian jumlah lembar saham maksimal yang bisa diterbitkan itu adalah 500.000 lembar. Kemudian yang terbit 300.000 lembar, yang outstanding 275.000. Ini berarti yang issued tidak sama dengan yang outstanding. Artinya apa? Ada saham treasury. Ada saham treasury. Berapa saham treasury-nya? 25.000. Ya, berarti yang ini, ya, treasury share yang cost method ini adalah 25.000 lembar. Gitu. Berarti cost per unitnya berapa ini? Nah, cost per unit dari treasury share-nya berarti berapa? 2.400. 600.000 dibagi 25.000. Ketemu berapa? 2.400. 2.400. 2.400. Bukan 24. Ini 600.000 loh. 24. 24, ya, nggak pada ratusnya, ya. Iya, Bu, kurang ini $24, ya, $24 per lembar, berarti cost-nya ini. Jadi ini jadi acuan nanti, ya, $24 per lembar ini nanti jadi acuan ketika ada ada pelepasan kembali atau ada penjualan kembali saham treasury. Apakah di atas $24 ataukah di bawah $24, gitu, ya. Oke. Nah, untuk informasi awal ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita ke jurnalnya? Oke, jadi kita langsung ke jurnal, ya. Jurnalnya di sini aja nih. Date, kemudian description. Description, debit, kredit. Nah, kita mulai catat jurnalnya mulai tanggal di sini 10 Januari.
Januari 2019. Ya. Nah, di transaksi tanggal 10 Januari ya, perusahaan menjual 10.000 lembar saham Treasury dengan harga per lembar $21. Nah, tadi cost per unitnya berapa? 24. 24.000. 24 dolar. $24 ya. Berarti ini di bawah apa di atas harga cost-nya? Di bawah. Di bawah ya, di bawah harga cost-nya. Nah, kalau ada penjualan kembali saham Treasury ya yang di bawah harga perolehannya, kita lihat apakah perusahaan itu ya memiliki saldo share premium from Treasury atau enggak. Ya. Nah, kebetulan di sini dia punya nih ya, punya saldo share premium from Treasury. Nah, kalau punya saldo share premium from Treasury ya, nanti selisih di bawah harga cost-nya itu kita ambilkan lebih dahulu ya dari share premium from Treasury ya. Jadi nanti kita jurnal nih. Kas dari penjualan kembali saham Treasury itu sebesar $21 ya, $21 kali 10.000 itu kas yang diterima. Kemudian di sisi kreditnya ya, karena saham Treasury kan tadi saldo normalnya debit ya, saldo normalnya debit nih, walaupun dia akun ekuitas ya, dia saldo normalnya debit, dia mengurangi di sini. Ya, saldo normalnya debit, ketika dijual kembali maka kita akan kreditkan ya. Kita akan kreditkan di sini Treasury share. Ya. Nanti kalau pas mencatat di di lembar jawaban kalau mau disingkat nggak apa-apa ya nih ya. Biasanya T/S gitu ya. Nah, Treasury share ini sebesar cost-nya ya. Kalau yang ini tadi ya, sebesar harga jualnya ya. Kalau ini nanti kita harus hitung sebesar harga cost-nya. Ya, cost awalnya berapa ya. Ini berarti 10.000 lembar yang dijual, kalikan cost per lembarnya tadi berapa? 24. Ya, berarti kan ada selisih debit ya. Kreditnya 210.000, kas yang diperoleh, kemudian kreditnya 240.000. Nah, selisih debitnya kita ambilkan dari mana gitu ya. Kalau perusahaan itu memiliki saldo share premium from Treasury ya, punya saldo ini nih, share premium from Treasury, kita akan debitkan dari sini lebih dahulu ya. Jadi nanti kita akan debit di sini share premium from Treasury. Share premium Treasury share ya. Share premium from Treasury. Sebesar berapa ya? Saldo yang ada di informasi ekuitas ya, untuk saldo share premium from Treasury-nya adalah 50.000. Di sini selisihnya berapa? 30.000. 30.000 ya. Berarti masih cukup nggak? Masih. Nah, kalau masih cukup ya, berarti kita cukup mendebit dari share premium from Treasury. Nah, kalau nggak cukup, nah, misalkan selisihnya 70.000 ya, selisih debitnya 70.000. Kalau nggak cukup ya, nanti selisih berikutnya kita ambilkan dari return earning. Ya, ini kita ambil misal selisih tidak cukup ya, tidak cukup di cover dari share premium from Treasury. Nah, ini misalkan nggak cukup ya. Nah, kalau nggak cukup, nanti kita akan debit cash ya. Misal biar nggak cukup itu misalkan berapa ya cashnya? Misalkan 150.000. Ya, bisa. 150.000. Kemudian kita debit share premium from Treasury seluruhnya ya, berarti 50.000 kita habiskan. Kemudian kita akan
kreditkan saham Treasury ya sebesar 240.000 sesuai cost-nya ya. Nah, berarti masih ada sisa lagi ya, masih ada selisih debit lagi, kita ambilkan dari return earning. Nah, kita ambilkan dari return earning sebesar 40.000. Nah, ini kalau selisih debitnya tidak cukup di cover dari share premium from Treasury ya. Nah, satu lagi. Kalau misalkan ya di saldo ini ya, di saldo awal ini tidak ada saldo share premium from Treasury, jurnalnya gimana? Langsung ke return earning. Ya, ke return earning benar ya. Nah, saya tambahkan lagi ya. Jika ya, di saldo awal tidak ada saldo share premium from Treasury. Nah, maka kita akan jurnal kas ya. Kemudian return earning. Ya, jadi selisih debitnya langsung kita ambilkan dari return earning ya, return earnings, dan kreditnya adalah saham Treasury. Ini misal 210.000, kemudian selisihnya ya, selisih debitnya langsung diambilkan dari return earning ya. Kalau tidak ada saldo share premium from Treasury. Nah, gitu ya. Untuk transaksi ini ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, semisal Ya. dua-duanya nggak cukup tadi itu gimana ya Bu? Maksudnya return earning-nya habis gitu ya? Share premium treasury-nya nggak cukup sama return earning-nya nggak cukup juga. Ya udah, return earning-nya berarti nanti semuanya di selisih semuanya nanti debit return earning. Berarti nanti di akhir ya, di akhir tahun ya, di akhir periode nanti saldo return earning-nya itu debit. Saldonya minus gitu ya. Nah, artinya apa kalau saldo return earning-nya debit? Artinya perusahaan itu bangkrut. Ya, jadi perusahaan itu bangkrut. Nah, perusahaannya bangkrut nanti kalau return earning debit nih. Ini nanti kalau teman-teman belajar di akuntansi keuangan lanjutan ya, berarti perusahaannya itu, perseroannya itu harus dilikuidasi. Gitu ya. Nah, kalau soalnya smooth sih sebenarnya kalau di prinsipal semoga return earning-nya nggak nyampe itu ya, nggak nyampe saldonya debit ya, harusnya tetap kredit ya, perusahaannya tetap going concern gitu ya. Jadi kalau nanti saldo return earning-nya minus ya, oh berarti perusahaannya bangkrut. Oke. Kita lanjutkan ya, 22 Januari 2019. Mengumumkan share dividen 10%. Nah, share dividen 10% kepada seluruh pemegang saham biasa. Pada saat pengumuman, harga pasar saham biasa adalah $23. Ya. Nah, untuk dividen ya, ini ada 3 tanggal penting ya. 3 tanggal penting ya, terkait dividen. Pertama adalah tanggal pengumuman. Yang kedua adalah tanggal pencatatan atau recording. Yang ketiga adalah tanggal pembayaran atau distribusi. Kalau pembayaran, ini untuk dividen yang berupa kas dividen ya. Dividennya diberikan dalam bentuk pembayaran cash. Sedangkan kalau tanggal distribusi ya, itu berarti distribusi saham baru untuk yang bentuknya share dividen ya, untuk yang bentuknya dividen saham. Ini berarti nanti akan ada tanggal distribusi untuk saham kepada para pemegang sahamnya. Itu ya. Nah, di tanggal pengumuman ya, ini nanti akan ada jurnal ya. Ini ada jurnal ya untuk pengakuan utang dividen. Di tanggal pencatatan ini tidak ada jurnal. Nah, padahal tanggal pencatatan gitu ya.
Nah, di tanggal pencatatan ini nanti perusahaan akan melakukan listing gitu ya. Dia akan mendaftar, ini listing pemegang saham ya, akan mendaftar seluruh pemegang saham yang berhak atas dividen. Nah, itu untuk di tanggal pencatatan. Nah, di tanggal pembayaran ini ada jurnal untuk pembayaran dividen ya. Jurnal untuk pembayaran cash dividen atau kalau bentuknya share dividen berarti distribusi saham. Gitu, ya. Kemudian ya untuk dividen saham, ya, untuk dividen saham ya itu ada 2 jenis ya. Ada yang sifatnya small, ya, small share dividen. Ada yang disebut large ya, large share dividen. Ini biasanya acuannya itu ada yang menyebut 20 sampai 25% gitu istilahnya ya. Nah, kita pakai batasan saja kalau untuk yang small itu kurang dari 25% ya dari saham yang beredar. Sedangkan kalau yang large ya itu lebih besar atau sama dengan 25% ya dari saham beredar. Jadi nanti acuannya ya, acuannya untuk pemberian dividen itu adalah jumlah saham yang outstanding, yang beredar ya. Bukan yang issued. Nah, tapi yang outstanding. Nah, artinya apa? Berarti kalau acuannya adalah jumlah lembar saham yang outstanding ya, saham treasury itu nggak kena perhitungan ya atau nggak ada alokasi ya. Tidak ada alokasi dividen untuk saham treasury ya. Karena acuannya adalah dari saham yang beredar. Nah, perbedaannya apa kalau untuk yang share dividen ya? Share dividen ini yang small sama yang large ya. Kalau yang di buku prinsipal gitu ya, kalau yang small ya. Kalau saya biasanya nanti acuan sama ya. Saya akan biar kalian nanti nggak bingung pas belajar AKM gitu. Kalau yang small ya, nanti pas jurnal ya, itu kita akan jurnal di sisi debitnya itu return earning. Boleh langsung ke return earning ya, atau ke akun share dividen. Ya. Kalau ke akun share dividen berarti nanti di akhir periode ketika kita menyusun return earning statement ya, kita susun return earning statement, ini yang share dividen harus dikurangkan ya, harus dia sifatnya nanti mengurangi return earning. Kalau sudah dikurangkan ya sudah langsung debit return earning ya nggak masalah ya. Jangan dikurangkan lagi pas kita menyusun return earning statement ya. Jadi debitnya bisa return earning, bisa share dividen ya. Di sisi kreditnya kita akan catat share dividen distributable. Distributable. Nah, ini untuk yang share dividennya, share dividen. Nah, ini nanti jurnalnya. Oh iya, sebentar. Oh iya. Dan ya, ini kalau yang ini ya, kalau jurnalnya return earning pada share dividen, pada kemudian jadi yang small itu ya, ada yang mengacu ya, acuannya itu adalah harga pasar ya. Harga pasar saham pada saat pemberian dividen ya. Harga pasar pada saat pembelian dividen. Ada yang mengacu ke sini. Ini tak gini aja dulu. Small dengan acuan harga pasar. Ya, small dengan acuan harga pasar. Kita akan jurnal seperti ini ya, return earning atau share dividend distributable, dan bisa jadi ya harga pasar dengan harga par itu kan berbeda. Nanti selisihnya akan kita catat sebagai share premium ya dari saham biasa. Ya. Share premium saham biasa. Jadi kalau yang ini adalah yang harga parnya ya, at parnya.
Nah, jadi share dividend distributable nanti adalah harga parnya, sedangkan yang share premium ordinary-nya ini adalah selisih harga pasar dikurangi harga par. Ya. Untuk return earning ini berdasarkan harga pasarnya. Ya, ini kalau menggunakan acuan harga pasar. Sedangkan ya, kalau di buku AKM gitu ya, nah, yang small ini ya, baik yang small maupun yang large ya, baik yang small maupun yang large itu dicatatnya ya dengan acuan harga par. Jadi kalau di acuannya itu harga par, itu jurnalnya cukup ini aja. Ya, tidak ada akun share premium distributable ya. Jadi seluruhnya adalah harga par. Nah, jadi nanti perhitungannya ya, perhitungannya itu untuk ini ya, yang share dividend distributable ini kita kasih perhitungannya. Ya. Nah, untuk yang share dividend distributable itu adalah persentase dari dividennya. Nah, persentase dividennya dikalikan dengan harga par dikalikan dengan jumlah lembar saham yang outstanding. Nih ya. Berarti kalau yang ini return earning atau share dividend, kalau dengan acuan harga pasar, berarti nanti kita hitung di sini adalah persentase dividen kalikan harga pasar kalikan jumlah lembar saham yang outstanding ya. Jadi yang pembedanya di sini ya. Nah, ini saya kasih merah. Gitu ya. Kalau share premiumnya tinggal selisihnya saja. Nah, jadi kalau yang di buku itu biasa, kalau yang di buku Warren kayaknya dan itu juga ini ya bisa ya. Jadi kebanyakan mungkin dikenalkan gini, kalau yang small pakai acuannya harga pasar, kalau yang large ya, yang large share dividend mana sih tadi? Ini ya. Yang small ini acuannya adalah harga pasar. Nah, yang large pakai harga par. Nah, kalau di buku ada yang menyebutnya demikian. Tapi nanti kalau teman-teman belajar intermediate accounting ya, baik yang small maupun yang large itu diarahkan seluruhnya ke harga par. Ya. Kalau saya pakai yang mana gitu ya. Nah, sebenarnya biar nggak bingung ya, biar nggak bingung antara small maupun yang large, kita pakai ini aja. Ya. Tapi kalau nanti small kalian menjurnalnya begini ya, yang ini juga silahkan, tidak akan saya salahkan, ya. Ya, kita coba transaksinya ya, kita coba mencatat transaksinya untuk tanggal 22 Januari ya. Nah, tanggal 22 Januari ini 10%, berarti small atau large? Small ya. Small. Kita coba pakai dua alternatif jurnal ya, yang acuannya harga pasar. Berarti kita akan catat debitnya, silahkan ya, kalau mau return earning boleh, kalau mau share dividen juga boleh. Kalau yang di buku prinsipal biasanya mengarahkannya ke akun dividen dulu ya, tidak langsung ke akun return earning. Nah, return earning boleh, mau yang share dividen juga silahkan. Nah, kalau dengan acuan harga pasar berarti kreditnya pertama adalah share dividen distributable ya, sesuai dengan harga parnya, dan selisih harga pasar dan harga par adalah share premium saham biasa ya, saham biasa.
Karena yang untuk yang share dividen itu ya adalah pemberian untuk ke pemegang saham biasa. Oke. Nah, untuk perhitungannya. Untuk yang return earning share dividennya tadi 10% ya, dividennya 10%. Kemudian dividennya 10%, kemudian harga pasarnya 23, ya, harga pasarnya 23. Kalikan 23. Nah, kalikan jumlah lembar yang outstanding berapa untuk yang saham biasa? Yang outstanding berapa? Rp275.000, Bu. Oh ya, outstandingnya ya 275.000. Yakin? Yakin? Ini informasi di awal ya, jadi outstandingnya, yang outstandingnya itu adalah 275.000. Ini informasi yang di awal. Kemudian kita lihat yang transaksi tanggal 10 Januari ya. 10 Januari ada pelepasan kembali, ada penjualan kembali saham Trisuri ya. Penjualan kembali saham Trisuri ini akan menambah jumlah lembar saham yang beredar. Ya. Jadi ini yang beredar yang dimaksud di sini, ini adalah yang beredar pada tanggal pengumuman. Jadi kita harus hitung yang beredar di tanggal 22 Januari. Nah, yang 275 ini kan yang ada di informasi di awal soal ya, yang ini ya. 275.000 ini adalah yang outstanding di tanggal 1 Januari 2019 atau 31 Desember 2018. Nah, karena di tanggal 10 Januari ini ada penjualan kembali saham Trisuri, ya, jadi ada saham Trisuri, saham yang dimiliki oleh perusahaan kemudian dilepas lagi ke pasar, ya, berarti ini akan menambah, ya. Jadi yang outstanding nanti adalah 275.000 ditambah 10.000 dari penjualan kembali saham Trisuri di tanggal 10 Januari. Nah, berarti yang outstanding berapa? 285. Jadi 10% untuk persentase share dividennya dikalikan 23 ini adalah harga pasar ya pada saat tanggal pengumuman dividen dikalikan 285. Ya, 275.000 ditambah 10.000. Jadi pengaruhnya apa? Pengaruhnya saham Trisuri ini ya. Kalau saham Trisuri nanti kalau ada transaksi ya, nanti ada transaksi pembelian kembali gitu ya. Ada transaksi pembelian kembali saham. Nah, berarti ada transaksi Trisuri share debit ya. Nah, pembelian kembali saham itu akan mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Nah, sedangkan kalau ada penjualan kembali dari yang tadinya tadi dibeli kemudian dijual kembali ya, seperti yang transaksi tanggal 10 ini akan menambah kembali ya jumlah lembar saham yang beredar. Ya. Jadi kuncinya kalau untuk yang dividen hati-hati ya, perhitungkan jumlah lembar saham yang outstanding pada tanggal pengumuman. Nah, kalian bikin perhitungan gitu ya dari saldo awal, kemudian seluruh transaksi ya, sampai dengan tanggal pengumuman dividen. Nah, jumlah lembar saham yang beredar berapa? Ini kebetulan masih ada di awal soal atau di awal itu ya, di awal periode. Jadi ini perhitungannya nggak banyak, cukup 275.000 ditambah 10.000. Nah, nanti kalau share dividen atau cash dividennya itu di akhir tahun, berarti kalian harus benar-benar menghitung ya jumlah lembar saham yang outstanding di akhir tahun itu berapa. Nah, itu kuncinya kalau untuk yang dividen. Ya, biasanya ya banyak salahnya tuh di menentukan ini ya jumlah lembar saham yang outstanding ini ya. Ada langsung yang mengalihkan ke jumlah yang issued gitu ya. Ada yang langsung mengalihkan yang informasi outstanding di awal tahun ya, tidak memperhitungkan transaksi-transaksi sampai dengan saham itu dividen itu diumumkan. Gitu ya. Selanjutnya untuk yang share dividend distributable.
ini adalah 10%, kalikan ya. Kalau yang akun share dividend distributable ini adalah harga par ya. Ya, ini adalah harga par. Harga parnya untuk yang saham biasa adalah $6 ya. Berarti 10% kali $6 kalikan 285.000 tadi. Nah, selisihnya ya. Selisihnya ini kita catatkan ke share premium ordinary. Ya. Ini kalau pakai acuan harga pasar. Kemudian ya, kalau acuannya adalah harga par. Ya, kalau acuannya harga par, debitnya return earning atau share dividend ya akunnya sama, kemudian kreditnya share dividend distributable ya. Sebesar yang ini ya. Sebesar harga parnya 171.000. Tidak ada akun untuk share premium ordinary ya. Silahkan kalau mau pakai yang harga pasar boleh, mau pakai harga par juga silahkan ya. Kalau untuk yang small ya, jadi kalau yang small boleh nih mau pakai yang mana. Kalau untuk yang large ya, kalau itu yang large harus yang harga par ya. Nanti kalau yang large ya berarti perhitungannya misalkan kalau large itu kan di atas 25% ya, 25% ke atas, misalkan nanti 30% kalikan harga parnya berapa, kalikan jumlah lembar yang outstanding berapa. Gitu ya. Oke, untuk yang ini share dividen ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Bu. Silahkan Dinda. Izin, Bu, untuk kan tadi kebetulan di soal itu yang saham preferred-nya itu nggak ada treasury-nya ya, Bu ya? Kalau yang saham preferen itu apa biasanya nggak ada sih. Kalau yang treasury memang untuk yang saham biasa. Oh, baik, Bu. Takutnya nanti kalau ada kan nanti kecampur gitu kan, Bu, kalau antara iya. Jadi kalau yang treasury itu untuk yang saham biasa ya. Bahkan sebenarnya kalau yang sebagian besar ya perusahaan ini sekarang nggak banyak tuh yang yang nggak banyak yang ada jenis saham preferennya ya. Biasanya saham biasa ya, saham biasa saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti ada transaksi untuk saham treasury adalah buyback untuk saham biasa. Gitu ya. Oke, sekarang 5 Februari. Record date, tanggal pencatatan atas pengumuman dividen saham. Jurnalnya gimana? No entry, Bu. No entry. Itu. Ya, no entry. Nggak ada jurnal. Lalu tanggal 16 Februari. Ya, 16 Februari ini distribusi ya, karena dia saham dividen saham, kita akan mendistribusikan yang ini ya. Kita tinggal membalik ya. Akun share dividen distributable-nya kita debit ya. Kemudian kreditnya adalah penerbitan saham ya. Kita akan jurnal share capital ordinary. Jadi kalau pas ini ya, untuk yang jurnal di tanggal 16 Februari ya, baik nanti bentuknya itu acuannya kalian adalah yang harga pasar maupun acuannya adalah yang harga par, jurnalnya sama ya. Debitnya share dividend distributable ya, kreditnya kita akan menerbitkan ya dan akan membagikan kepada pemegang saham ya, share capital ordinary ya sebesar 171.000. Lanjut tanggal 1 Maret. 1 Maret. 1 Maret menjual sisa seluruh saham treasury dengan harga per lembarnya $22. Ya. Tadi jumlah lembar saham treasury-nya kan kita hitung ini ya, 25.000 lembar ya. Ya. Kita hitung tadi 25.000 lembar. Dari yang 25.000 lembar di awal periode, kemudian kita jual kembali di tanggal 10 Januari itu sebanyak 10.000 lembar.
berarti sisanya berapa? 15.000. 15.000 ya, berarti di tanggal 1 Maret ini ya, sisa saham Trisurinya adalah 15.000 lembar. Ya. Jadi kita akan jurnal ya, cash. Ya. Kemudian nanti sepertinya ada pendebitan share premium ya, karena ada ini harga jualnya ya. Harga jualnya itu di bawah ya, di bawah harga cost-nya. Tadi cost-nya 24 ya. Kemudian untuk yang share premium ini penjualan kembalinya 22. Berarti sepertinya akan ada pendebitan ini ya, pendebitan kembali share premium treasury share, dan nggak tahu mungkin kurang ya, mungkin bisa jadi kurang karena seluruhnya ya. Tapi kita coba jurnal dulu aja ya. Cash-nya berarti 15.000 lembar kalikan 22 ya, kalikan harga jualnya 330.000. Untuk saham treasury-nya yang kita kredit ya, itu adalah 15.000 kali 24 ya, harga kosnya. Ada selisih 30.000 ya, ada selisih 30.000. Saldo share premium treasury-nya berapa? 20.000. 20.000 ya. Awalnya kan di sini 50.000 nih ya. Awalnya 50.000, kemudian dari transaksi tanggal 10 ini berkurang 30.000 ya. Maka saldo share premium from treasury-nya ya. Saldo share premium from treasury-nya ini berarti tinggal 20.000 ya. 50.000 di saldo awal dikurangi 30.000. Ini biar gini. Kurangi 30.000. Berarti masih ada selisih berapa? 10.000. 10.000. Kita catat sebagai Return earning. return earning. Ya. Kita catat sebagai return earnings. Ya. Ini ya, berarti saldo share premium from treasury-nya habis. Ya. Dan return earning-nya berkurang sebesar 10.000. Kemudian transaksi tanggal 30 Maret. 30 Maret 2019. Menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dalam rangka pembelian sebidang tanah yang akan digunakan perusahaan untuk bangun pabrik. Nilai pasar wajar tanah tersebut adalah 450.000. Pada saat transaksi ya, pasar menunjukkan harga saham ya sebesar $24. Nah, ini harganya mana nih yang akan kita catat? Apakah harga pasar dari aset yang kita terima atau harga pasar saham yang kita terbitkan? Nah, kalau ada seperti ini ya, acuan yang pertama itu adalah dari aset yang kita terima ya, harga wajar atau fair value dari aset yang diterima. Nah, kalau ini nggak ada ya, kalau harga wajar aset yang diterima nggak ada ya, kita pakai harga pasar saham. Ya, kalau dua-duanya nggak ada, kita akan pakai harga appraisal. Harga penilaian. Nah, harga penilaian dari jasa penilai ya, dari jasa appraiser. Ya, sini ya. Harga wajar aset yang diterima ada nggak? Nah, dicek dulu. Kalau nggak ada, kita gunakan harga pasar saham. Kalau ini nggak ada, kita gunakan harga appraisal. Nah, kita lihat informasi di tanggal 30, harga wajar aset yang diterima ada nggak? Ada, Bu. Ya, 450.000. Harga wajar itu harga pasar ya, mencerminkan harga pasar, bukan harga penawaran. Nanti kalau ada istilah harga penawaran, itu bukan harga pasar. Ya. Nah, dan acuannya ini ya, harga penawaran itu jarang dipakai ya. Jadi ini kalau 1 dan 2 nggak ada, kita biasanya pakai jasa penilai ya, untuk menilai aset kita itu
nilainya berapa sebenarnya ya. Karena ini harga wajarnya diketahui, maka nilai tanah akan kita catat sebesar harga wajarnya, yaitu 450.000 ya. Berarti saham yang kita terbitkan ya. Jadi ini kita menerbitkan saham dan menerima aset ya. Nah, sahamnya kita catat share capital ordinary. Ya, share capital ordinary sebesar harga parnya. Harga par dari saham biasanya tadi berapa? Harga parnya $6 ya. $6 kali berapa lembar ini? 20.000 lembar ya. $6. 6 kali 20.000. Ya. Selisihnya kemana? Share premium. Share premium. Ya, share premium ordinary. Oke, ya. Lanjut di tanggal 9 April. Ya. Tanggal 9 April mengumumkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham preferen maupun saham biasa. Tiap pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen $1,5 per lembar. Tidak ada dividen yang tertunggak pada saham preferen. Ya. Kalau tidak ada dividen yang tertunggak, ya, sedangkan di sini adalah sifatnya kumulatif, ya, berarti kita hanya mencatat untuk yang dividen tahun 2019 saja, gitu ya. Nanti kalau ada informasi di sini ada dividen yang tertunggak 2 tahun, misalkan, berarti yang akan kita catat untuk saham preferen adalah untuk dividen saham preferen adalah nilai dividen yang tertunggak tersebut ya ditambah dividen tahun ini gitu ya kalau dia sifatnya kumulatif. Pada saat pengumuman harga pasar saham biasa adalah $26 ya. Nah, kalau untuk pemberian dividen ini harga pasar nggak berpengaruh ya. Nah, yang berpengaruh ya dividen yang dikasihin berapa. Nah, itu yang akan kita catat sebagai utang dividen ya. Nah, di tanggal 9 April kita hitung dulu ya. Dividen ya untuk saham biasa. Ya. Gini dulu. Hitung jumlah lembar yang outstanding dulu ya. Jumlah lembar saham biasa yang outstanding ya. Kita hitung jumlah lembar saham biasa yang outstanding per 9 April ya, per tanggal pengumuman. Tadi di awal tahun 275.000 ya. Nah, di awal tahun 275.000. Kemudian di tanggal 10 Januari ya, ini bertambah 10.000. Nah, dia dari ini biar ngerti ya, ini aja. Biar ini awal tahun ini 275.000. Kemudian di 10 Januari ini nambah 10.000 ya. Kemudian transaksi di tanggal 22 ini baru distributable ya. 22 Januari baru distributable, berarti belum ada penambahan jumlah lembar saham baru ya. Nah, ketika di sini di tanggal 16 Februari ya, di tanggal 16 Februari berarti ini ya ada kredit share capital ordinary. Berarti ada penambahan jumlah lembar saham baru ya, 16 Februari. Sebanyak berapa? Berapa jumlah lembar sahamnya yang di sini? Dividennya berapa persen tadi? Dividennya ada 10% ya. Jadi 10% kali ini ya. Kali 275
tambah ini. Nih ya, 28.500 lembar ya, penambahan di tanggal 16 Februari. Berikutnya di tanggal 1 Maret. 1 Maret ini ada penjualan kembali saham Trisuri kan ya. Nah, berapa nambahnya? Berapa yang dijual ini? 15.000. 15.000. Oke. Kemudian di tanggal 30 Maret. Berapa nambahnya? 20.000. 20.000 lembar. Nah, ya bikin gini ya, bikin perhitungan kayak gini biar ya dicoret-coret aja gitu ya, biar tahu gitu ya nanti lebih rinci, lebih teliti dalam perhitungan jumlah lembar saham yang outstanding. Nih, berarti jumlah lembar saham yang outstanding ya pada saham biasa ya per tanggal 9 April adalah 348.500. Berarti dividen saham biasanya berapa? 348.500 dikalikan tadi berapa dolar per lembarnya? Ya, $1,5 ya. Kali 1,5. Nah, ini yang diberikan kepada dividen saham biasa ya. Jadi untuk jurnalnya kalian boleh langsung ke akun return earning atau ke akun cash dividend. Nah, ini saham biasa ya. Ordinary. Ini kita pisahkan biar ngerti ya. Nah, ordinary sebesar 522.750 ya. Berikutnya untuk perhitungan saham itu ya, dividen cash dividen untuk saham preference. Cash dividen preference. Untuk perhitungan cash dividen saham preference ini kita peroleh dari sini parnya par ini ya 8% ya. 8% kali nilai par kali jumlah lembar saham yang outstanding. Selama transaksi di tahun 2019 ya, dari Januari sampai dengan April ada transaksi saham preference nggak? Nggak ada ya? Tidak ada. Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti saldo di awal tahun ini adalah saldo yang outstanding ya, 2.000 ini. Ya. Jadi untuk perhitungan dividen saham preferennya ini adalah 8% ya. Kali nilai parnya 100 kali 2.000 yang outstanding. Ini adalah berapa tadi? 8% kali par ya, 100 kali jumlah lembar saham preference outstanding. 2.000. Kreditnya ya kita akan catat sebagai dividen payable. Kita total ya. 522.750 ditambah 16.000 ya. Dividen payable-nya ya adalah 538.750 ya. Jadi di tanggal pengumuman kita akan mengakui adanya utang dividen ya sebesar 538.750 gitu ya. Jadi tahu bedanya ya, kalau untuk yang share dividen itu pakai akun share dividen distributable ya. Kalau untuk yang cash dividen kita akan gunakan akun dividen payable ya. Kita lanjutkan transaksi di tanggal 26 April ya. Tanggal recording
Jurnalnya apa? No Jurnalnya entry. no entry. Ya. No entry bukan jurnal ya Pak. Ini no entry, nggak ada jurnal ya. Tanggal 26 April. Kemudian 7 Mei. Nah, 7 Mei pembayaran ya, 7 Mei 2019. Nah, pas bayar berarti kita akan menghapuskan dividen payable ya. Dividen payable-nya akan kita debit. Nah, dan kita ya perusahaan akan mengeluarkan cash untuk dibagikan kepada para pemegang saham sebesar 538.750. Oke. Lanjut di tanggal 15 Juni. 15 Juni 2019. Pengumuman share split 2-for-1 atas saham biasa ya. Jadi ada pemecahan saham ya. Pemecahan saham ini bukan berarti sertifikatnya terus disobek itu enggak ya. Cuma ada penurunan nilai par dan penambahan jumlah lembar saham yang beredar gitu ya. Jadi kalau secara ekuitas ya, kalau secara total ekuitas untuk yang share split ini tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh ke nilai total ya, ke nilai total ekuitas. Enggak ada pengaruhnya ya. Jadi kalau share split ya, ini biasanya enggak ada jurnal. Ini memang enggak ada jurnal ya. Nah, enggak ada jurnal, cuma perusahaan itu biasanya akan bikin memo ya, akan bikin memo, dia akan mencatat di memo itu ya nilai par ya setelah share split ya, nilai par saham biasa setelah share split dan jumlah lembar saham biasa outstanding setelah share split. Nilai parnya awalnya kan berapa ini? Awalnya adalah $6. Berarti setelah share split ya, 2-for-1 itu akan jadi setengahnya. Berarti nilai parnya akan jadi berapa? $3 ya. $3 per lembar. Nah, yang outstanding jadi berapa? Yang outstanding di tanggal 9 April ini berapa? Ini kan ya 348.500 kan ya untuk yang saham biasa. Selanjutnya ada jurnal lagi ya enggak yang mempengaruhi jumlah lembar saham yang beredar? Ada enggak? Tidak, Bu. Tidak ada. Berarti jumlah lembar yang outstandingnya akan jadi berapa? 97. Ya, ini ya 348.500 kali 2. Ya, 697 lembar. Jadi parnya turun ya, parnya berkurang jadi setengahnya. Jumlah lembar saham yang beredarnya akan naik 2 kali lipatnya. Jadi kalau secara total ekuitas sebenarnya sama aja gitu ya, yang satu naik, yang satu turun ya. Dan kalau di total nilainya sama ya. Nanti kalau misalkan di sini, kalau ini kan kebetulan jumlah yang outstandingnya masih sama ya dengan yang di tanggal 9 April ya. Kalau nanti ada transaksi-transaksi lagi yang menyebabkan jumlah lembar saham yang beredar itu nambah, ini harus disesuaikan ya. Jadi yang sesuai yang outstanding pada tanggal ini ya, adanya pengumuman share split. Tuh ya. Next. Di tanggal 18 Juli. Perusahaan membeli kembali saham Trisuri ya sebanyak 5.000 lembar ya dengan harga perolehan 12.000. Berapa tadi? 18 Juli. 18 Juli. Transaksi untuk buyback saham. Debitnya apa?
Treasury share. Treasury share. Sebesar cost method ya. Jadi 5.000 lembar kalikan 12 ya. Kita pakai cost method bukan par method ya. Jadi 5.000 kali perolehannya 12. Nah, ini transaksinya ya selama satu periode. Kemudian berikutnya biasanya nanti ya satu transaksi lagi di akhir periode gitu ya. Di akhir periode itu biasanya nanti akan ada kayak pengumuman gitu, laba bersih gitu ya. Laba bersih dari perusahaan itu misalkan 1 miliar gitu ya. Nah, laba bersih ini kan nanti akan tercermin sebagai income ya, income summary ya. Kalau di tanggal 31 Desember kita akan melakukan closing ya atas income summary tersebut ya. Ya kan kita closing ya. Income summary-nya ini ke return earning ya. Nah, jadi tergantung laba yang diumumkan berapa ya. Closing income ke return earning. Jadi kalau laba, kalau perusahaan laba, jurnalnya adalah income summary pada return earning ya. Return earning-nya akan bertambah di sisi kredit. Sedangkan kalau rugi, sebaliknya return earning-nya akan berkurang ya. Return earning pada income summary. Jadi nanti kalau rugi terus-menerus, return earning-nya lama-kelamaan akan habis ya, dan mungkin bisa jadi minus kalau dia rugi terus. Nah, jadi kalau return earning-nya nanti minus, tadi seperti yang ditanyain Alfa ya, jadi itu perusahaan akan dalam kondisi bangkrut. Nanti kalau lama-lama return earning-nya itu minus ya. Nah, ini transaksi selama satu periode. Ada yang mau ditanyain lebih dahulu nggak? Silahkan. Kalau nggak nanya, saya anggap ngerti loh ya. Ya. Ini transaksinya relatif. Ya, silahkan. Bertanya. Ya. Di tanggal 30 Maret itu kok ada share premium ordinary, Bu? Itu dari mana ya? Yang mana? 30 Maret. 30 Maret ada share premium ordinary. Ya. Ini adalah selisih ya tadi kan. Selisih ya harga wajar ya. Aset yang diterima ya dikurangi dengan harga par saham. Nilai par ya, dengan nilai par saham. Kan ini tadi kita beli tanah gitu, istilahnya kita memperoleh tanah, tapi kita nggak bayar cash ya, kita bayar dengan saham gitu ya, kita bayar dengan saham ya. Nilai tadi kalau misalkan kita menerbitkan saham tapi tidak kita menerimanya itu dengan aset non kas, maka kita akan lihat dulu tadi yang pertama adalah apakah ada nilai wajar aset yang diterima. Kalau ada, ini kita jadikan sebagai acuan. Kalau nggak ada, kita gunakan harga pasar saham. Ya. Kalau nomor 1 dan 2 nggak ada, kita gunakan harga appraisal. Nah, di soal harga wajar aset yang kita terima, ya nilai wajar dari tanahnya itu ada 450.000. Sehingga tanah yang kita terima, ya itu kita catat sebesar harga wajarnya 450.000. Nah, karena menerbitkan saham, ya berarti kan kita menerbitkan saham ya. Nah, kita catat share capital ordinary sebesar harga parnya, yaitu $6. $6. Jumlah lembar saham yang kita terbitkan adalah 20.000. Sehingga share capital ordinary-nya adalah 120.000. Selisihnya ya, akan kita catat sebagai share premium ordinary. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Permisi Bu. Ya. Izin bertanya, untuk yang 15 Juni tadi itu kita tetap ikutan nulis memonya atau nggak perlu? Sebaiknya tetap menulis memonya ya. Takutnya nanti setelah ini ya, setelah share split masih banyak transaksi ya.
Ini penting biar kita tahu nih jumlah lembar yang outstanding itu berapa sih gitu ya. Dan kita mencatatkan ini juga jadi tahu ya. Kita tidak akan gunakan lagi yang nilai par $6, tapi gunakan nilai par yang baru ya. Kalau nanti misalkan ada transaksi terkait saham lagi ya. Terima kasih, Bu. Oke. Permisi Bu, izin tanya. Ya. Ini Bu yang pas tanggal 9 April pas Ibu nyari jumlah lembar saham yang outstanding. Waktu tanggal 16 Februari itu kan penghitungan yang 171.000 itu kan didapat dari yang 10% dikali lembarannya kan jadi 285.000 ya Bu. Setelah ditambah yang jurnal tanggal 10 itu. Betul. Nah, itu jadi waktu tanggal 16 itu jadi 28.500 lembar itu kenapa ini? Kan ini agak nyambung di situ. Penambahan ya. Jadi kalau ini kan jumlah yang outstanding kan 275.000 itu yang beredar. Nah, dividen share dividen atau saham baru yang nantinya akan kita bagi kepada pemegang saham itu adalah 10% dari jumlah lembar yang outstanding. Itu ya. Jadi 10% ya. 10% kita kalikan dengan 285.000. Nah, itu penambahan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, itu penambahannya itu akan terjadi di tanggal 16 Februari ketika kita menerbitkan saham ya. Jadi di sini itu akan terbit gitu ya, terbit saham baru ya. Sebanyak 10% kali 285.000. 285 tadi ya, 28.500 kan ya? Iya, ya, gitu ya. Nah, jadi jumlah lembar saham ini itu akan akan terjadi di tanggal 16 Februari yang ini. Yang share capital ordinary credit, nah itu artinya ada penerbitan saham baru sebanyak 28.500 lembar. Dikalikan nilai parnya yaitu $6. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Berarti saya salah paham di outstanding sama yang terbitnya itu. Oh ya, ini yang outstanding yang ini kan yang outstanding sampai dengan pengumuman ya, sampai dengan pengumuman untuk memperhitungkan share dividen distributable-nya ini gitu ya. Dan ini ketika tanggal 16 Februari itu sahamnya didistribusikan, berarti terbit saham baru. Jadi nambah lagi ya, nambah dari yang 285.000. Nambah sebanyak 10%-nya. Terima kasih Bu. Oke, silakan. Ada lagi? Permisi Bu. Ya. Besok yang buat soal Ibu ya atau yang buat Bu? soal ya semuanya lah, kan ini ada tim dosen ya. Ada tim dosen, kita dibagi-bagi ya sama dosen koordinator ya. Nah, yang dapat soal aset tetap. Nah, ini dan ini. Soal ekuitas ini dan ini, soal obligasi ini dan ini gitu ya. Jadi nggak tahu ini kita nggak tahu dan itu pun tidak hanya dari satu dosen ya. Jadi kayaknya satu topik, satu chapter itu minimal 2 dosen. Jadi nggak tahu nanti yang di soal utama itu soalnya siapa, itu yang keluar tuh kita nggak tahu ya. Tapi relatif ya soalnya ya gini-gini aja gitu ya. Maksudnya di soal 2 tahun lalu pun sebenarnya soalnya seperti ini, cuma transaksinya memang agak lebih banyak gitu ya di 3 tahun gitu. Ya siapapun yang bikin soalnya seperti apa ya jawabannya sama aja gitu ya. Silahkan Zahra. Ya Bu, yang di tanggal 30 Maret itu tadi kan jadinya yang dipakai di harga wajar ini tanahnya itu kan Bu. Nah kemudian untuk harga sahamnya ini yang $24 itu diabaikan saja Bu? Iya, diabaikan saja. Baik, terima kasih. Itu Bu. kebetulan dua-duanya ada gitu ya. Nanti kalau kalau di soal diketahui salah satu gitu ya, antara harga wajar aset yang diterima atau harga pasar saham itu yang dipakai. Kalau dua-duanya diketahui, kita utamakan dulu yang harga wajar aset ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, silahkan ada lagi.
Kalau di soal ini nggak ada, nanti kita coba soal yang pilihan ganda ya. Nah, kita akan coba soal bahas. Karena nanti soalnya tipenya ada pilihan ganda ya, masih seperti yang semester lalu ya. Nah, ada soal yang UAS ya, ada soal pilihan ganda, jumlahnya berapa ya? 20 atau 30 ya, pokoknya sekitar gitulah ya. Nah, kemudian ada soal kasus yang seperti ini ya. Izin Bu. Oh, silahkan Dinda. Untuk yang equity section-nya itu bagaimana ya Bu? Oh ya, equity section-nya. Yang transaksinya yang ini nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan ke yang equity section. Ya. Nah, yang equity section itu seperti yang ini, seperti yang tersaji di informasi awal ya. Jadi kita akan sajikan share capital ordinary itu berapa gitu ya. Equity section. Kita sajikan ya share capital ordinary parnya 3 ya, $3 ya sekarang ya. Nah, 3. Parnya berapa? Yang outstanding. Nah, hitung tuh berapa yang outstanding. Nah, kita coba hitung aja yang outstanding ya. Yang outstanding di tanggal 31 Desember. Berapa? Bu. Oh ini ya 697.000. Terus ini ada saham itu lagi, ada penarikan kembali saham Trisuri berarti berapa? 697.000 dikurangi 5.000, 692. Berarti yang outstanding 692.000 lembar. Gitu ya. Kemudian share capital, mau yang preference dulu, mau yang itu dulu nggak apa-apa, silahkan ya. Yang preference par 100 8% 2.000 outstanding. Biasanya issued-nya juga biasanya ditulis juga gitu ya. Nah, share premium ordinary. Share premium preference. Kemudian return earning. Nah, return earning ini informasinya kayaknya kurang nih ya. Nanti kita asumsikan labanya berapa ya. Return earning, kemudian saham Trisuri share. Nah, oke. Ini berarti nilainya berapa? Ini kan yang outstanding. Yang issued berapa? Issued. Jadi kalau yang share capital ordinary itu akan lebih kayak kita bikin semacam apa ya? T-account gitu ya. Nilainya. Itu nilai awalnya kan berapa ini? 1.800.000. Ya. Kita kayak bikin account gitu ya. 1.800.000. 1.800.000 ya di awal ya. Ini awal. Kemudian transaksi tanggal, kita cek ya transaksi-transaksi yang ada akun share capital ordinary ya. Ini enggak ada. Kemudian ini ya, share capital ordinary di tanggal 16 Februari. 16 Februari nambah 171.000.
Kemudian di tanggal ini tidak ada, tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Maret. Itu nambah 120.000. Oke. Kemudian ini enggak ada. Enggak ada. Oke. Udah ya, yang share capital ordinary hanya ini ya. Kita jumlah. Nah, 2.091.000. Berarti ini yang tersaji ya. 2.091.000. Lalu share capital preference ya, share capital yang preference. Nah, share capital preference ada itu enggak ada pengurangan enggak ada ya, penambahan enggak ada penambahan enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti untuk yang share capital preference sama ya, nilainya seperti di awal periode yaitu 200.000. Nah, ini berarti ini 200.000. Kemudian share premium ordinary. Share premium yang ordinary. Share premium ordinary di awal 4.200.000. 4.200.000. Kemudian di tanggal 6, ini mau pakai yang mana? Mau pakai ya kita pakai itu ya, coba yang ini ya, yang acuan harga pasar ya. Di tanggal 22 Januari ya. Kalau yang di tanggal 22 Januari kita gunain yang acuan harga pasar, berarti akan ada penambahan untuk yang share premium ordinary ya. Kalau kita pakainya acuan yang harga par, berarti tidak akan ada penambahan ke share premium ordinary. Nah, itu bedanya ya. Nah, kita gunakan yang acuan harga pasar ya, biar ada penambahan ke share premium ordinary sebesar 484.500. 484.500. Kemudian ada lagi di tanggal share premium ordinary. Nah, di tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Maret itu share premium ordinary-nya 330.000. Next. Ini tidak ada. Ke bawah juga tidak ada. Ya. Kita hitung saldonya. Ya. Share premium ordinary-nya adalah 5.014.500. Kemudian share premium preference ya. Tidak ada penambahan saham preference tadi ya. Jadi share premium preference-nya sama 60.000. 60.000. Kemudian return earning nanti kita perhitungkan di akhir ya. Saham treasury-nya ada ya. Tadi yang terakhir nih tanggal 18 Juli. Kalau yang ini tadi kan habis ya. Untuk yang akun treasury share itu habis ya. Yang sebelumnya itu di tanggal 1 Maret ya. Dengan penjualan sisa saham treasury yang 15.000. Lalu muncul lagi untuk yang saham treasury di tanggal 18 Juli. Nah, ini yang 60.000 ini. Ya. Ini saja lah ya. Ini artinya saham treasury ini ya dia mengurangi saldo ekuitas.
Nah, untuk yang return earning ya, return earning yang di equity section itu sumbernya itu kita bikin dulu yang namanya return earning statement ya. Kita bikin return earning statement di sini. Return earning statement ya. Nah, kita mulai dari return earning awal. Kemudian ditambah net income. Ini kayak bikin laporan modal akhir ya untuk perusahaan perorangan ya. Jadi net income akan menambah. Nah, net income akan menambah kalau net loss akan mengurangi. Ya. Net income akan menambah, kemudian dikurangi dengan dividen. Ya. Jadi ini return earning awalnya kita sajikan ya. Return earning awalnya di soal itu 64 juta. Nah, dikena 64 juta. Kemudian net income-nya, nah ini yang tidak diketahui ya di soal ya, atau diketahui nggak? Membeli kembali bla bla bla. Ya, ini yang nggak diketahui ya. Nah, kalau tidak diketahui ya kita misalkan aja ya. Misal berapa? 10 juta gitu ya. Misal 10 juta. Nah, misal 10 juta. Kemudian dividennya ya, dividennya yang mana saja ini ya. Nah, dividennya adalah ini ya. Ini kemudian ditambah, kita tadi asumsiin yang harga pasar ya, biar sama seperti yang di atasnya. Kemudian tambah 10.000, kemudian tambah, kita cek yang return earning debit ya, yang pemberian dividen, tambah ini lagi. Oke, sudah. Ya. Jadi ada pengurangan terkait dividen itu 1.204.250 ya. Sehingga nanti return earning akhir, nah, return earning akhirnya adalah return earning awal ditambah net income dikurangi dengan dividen. Nih, ya. Jadi ini return earning akhir yang nanti akan kita sajikan di sini. Kita sajikan ke equity section. Nah. Oke. Ini pembahasan untuk soal ini ya, PT Kadal Api.